Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun ngendika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikendikakan Rasulullah dikatakan di sini. Arbaun utawi papat pirang-pirang perkara hakun 'alallahi alla yudhilahumul jannah. Hak kepada Allah, ada 4 golongan hak kepada Allah untuk tidak memasukkan orang itu kepada surganya Allah. Hak Allah nih. Jadi kalau bahasa ini prerogatif ya. Prerogatif isti Allah. Apa itu saja? Wala yudhikuhum na'imaha. Dan Allah tidak kasih sedikit pun untuk mencicipi kenikmatan surga. Allah tidak akan memasukkan 4 golongan ke surganya, bahkan mencicipin saja nikmatnya surga, walaupun sedikit tidak Allah kasih. Tidak Allah kasih. Ada berapa? 4 nih, perhatikan nih. Yang pertama, itunya ketemlingnya ada sebelah sini. Satu. Yang pertama, mudminu khamrin, wong kang cokan pada minum-minum mendem. Orang yang mendem, apalagi wafatnya itu masih ada sisa-sisa alkohol arak dalam perutnya. Sering saya ceritakan, saya punya teman meninggal itu habis mendem di atas. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan sih Allah kan begini, rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita perbuat ya. Orangnya baik sama saya, tapi ya tuh penyakitnya masih suka gini. Ya. Tapi di sini kalau lihat ini ngeri sekali. Orang yang melanggengkan minum-minum itu tidak akan Allah kasih masuk kepada surganya, apalagi mencicipi nikmatnya yang ada di surga. Bagi siapa? Overdosis apalagi ya? Overdosis itu zalim ala nafsihi. Nah itu overdosis apalagi ya? Ini bukan hanya minum-minum saja, itu sebenarnya kan ada, kalau bahasa Roma Irama, mirasantika ya, mirasantika ya, minuman keras nah, ya, apapun namanya, nah itu ya, nah itu kan gitu ya. Yang sekarang bikin mendem ya, ada mantan di sini ada dulu ya, nanti tidak apa-apa kalau ditobatin, insya Allah dipun tampi kali Gusti Allah. Cirinya apa? Seragap berjamaah, ketinggalan berjamaah sedih, itu tanda diterimanya tobat kita. Nah, nanti ada lagi itu ya, karena dari minuman ini efeknya sangat banyak. Bahkan dalam satu keterangan bahwa minuman keras itu ra'su kulli khati'atin. Jadi cikal bakal segala jenis kesalahan. Gitu ya. Tuh. Wa akilur riba. Yang kedua, suka memakan makanan riba ya, makan riba. Yang riba di sini ya, mungkin ada orang yang lagi kerepotan keuangan, terus kita silihin tapi minta tambahan dari silihan yang kita berikan, itu riba. Itu kullu qardin jarra manfaatin bahwa riba. Setiap akad-akadan yang ada unsur pemanfaatannya riba. Semisal riba itu bisa saja yang sederhana bisa jadi riba. Mas, saya nyilih uangnya, saya taruh ya motornya di sini ya, dan sebagai jaminan dipakai, itu bisa jadi riba. Bisa jadi riba. Lah mumpung biar motor saya masih bagus, pakai yang jaminan ini. Kullu qardin jaru manfaatin bahwa riba. Lalu kita malah pengennya rusak dulu punya orang ya kan, gitu ya. Jadi bukan ta'awun. Nyilihnya itu selama uang itu disilih sama orang itu, selama itu dipakai akan menjadi jariah dosa kepada orang itu. Kalau mau ngasih ya ngasih pinjaman saja. Jaminan boleh jaminan, tapi simpan rawat, jangan diapa-apain, ya kan? Ya itu seperti itu. Yang membedakan sifat biar tidak rusak dan segala macam itu gimana? Iya, kita akadnya yang betul, akadnya diperbarui ini. Semua berawal dari akad kalau urusan pinjam meminjam. Yang penting 2, di sana ada unsur islah bainahuma.
Jadi kesepakatan, ada islah di antara kedua, ridho birido, ridho birido. Dan sebenarnya setiap pinjaman itu wajib memakai bunga. Tapi bagi yang pinjam, itu begini caranya. Ketika kita meminjam, walaupun yang minjemi tidak menentukan nih pakai bunga atau enggak, kita yang minjem harus ada tambahan bentuk terima kasih. Itu etika minjam. Bukan. Kalau akadnya di awal, kamu boleh minjam sama saya, tapi 10% ya. Wah, itu lain cerita. Lain cerita. Itu lain cerita. Tapi kalau kita minjem dari seseorang, minjem dari seorang, usahakan ada nilai tambah dari pinjaman itu. Karena setiap nilai itu berubah. Sekarang kayak gini, coba pakai akal yang rasional. Yang rasional nih saya ajak berpikir yang betul. Tahun 70 sapi harga berapa? Paling 500.000 ya, kurang lebih 500.000-an ya Pak ya. Satu limusin tuh dulu 500. Papa masih ingat motor Astrea yang warnanya putih merah, yang tulisannya 70, itu 300.000 Abah beli. Ingat tuh ya, 300.000. Nah, tuh motor pitung on apa ya? Pitung on. Nah itu 300.000. Ya, pada itu jual sapi bisa beli motor Pak. Jual sapi beli motor, minjem. Sekarang tahun 20 baru ingat saya punya hutang sama situ. Waktu itu total diuangkannya 300.000. Kira-kira ngembaliinnya yang betul berapa? Dulu dia untuk beli motor itu jual sapi seharga 300.000, belikan motor pitung on. Ya, pitung puluhan. Nah, sekarang nilainya kira-kira 300.000 dapat apa? Jarum super saslop. Dia ngapal cokan. Ambil slop. Ya kan? Bismillah saslop. Ya gitu. Ya kan? Aku kasih slop. Beras 30 kilo. Kalau 10 kilonya 10.000. Ya kan? Jual sapi dapat motor, sekarang mau dikembaliinnya kira-kira riba enggak? Kalau dibalikin senilai 25 juta. Terus orangnya itu nuntut, pokoknya selama juta. Dulu saya beli dapat sapi. Riba enggak? Kira-kira. Ayo. Jadi harus mainin nih. Delay dulu sama sekarang. Bisa jadi yang riba malah yang enggan memberi tambahan, bisa jadi loh. Bisa jadi. Kayak beli emas ya. Emas dulu sekian iya, diuangkan dulu gram emas itu masih saya ingat 3.500 yang mirip rantai kongwan sagram. Emak itu dulu beli di Bandung waktu itu 3.500 sagram dulu Pak. Tahunnya kita 80 lah, 80 ya, 3.500 seingat saya. Tapi menurut sekarang udah hampir antam berapa, 2 juta ya Pak, hampir 1,7. Masya Allah. Ayo antam tuh 1 gram, coba bayangin. Dulu minjemnya 3.500 1 gram, dijual. Pengen balikinnya sama, karena pinjam 10 gram balikinnya 35.000. Otak mana otak? Itu balikinnya senilai sekarang. Itu resiko sampean. Kenapa enggak cepat-cepat dibalikin? Ya, itu dosanya. Menunda-nunda hutang itu dosa besar. Oh, jangan dikira bukan dosa besar. Setiap hari itu ada perubahan. Dolar waktu minjam zamannya Jokowi 15.000, sekarang zaman Prabowo tuh 17.200. Balikin tuh. Harus tahu diri, ya, tahu diri seperti itu. Ya, tahu diri. Ya, itu. Jadi bahkan bank sendiri masih debatable antara riba dan tidak, sesuai dengan kesepakatan. Ulama masih banyak. Jadi riba itu kalau kaitannya dengan kebutuhan hajat kehidupan, bukan hajat hidup ya, kita kehidupan. Jadi semisal orang ini lagi kelaparan, belum bayar SPP, minjem, Mas tolong bantuin aku belum bayar SPP, nih, tapi besok balikin sih, nah itu bisa jadi riba. Jadi orang lagi kesusahan ditekan. Kalau untuk bisnis itu sebagian ulama masih ada yang memperbolehkan karena bukan kebutuhan pokok ya, bukan itu. Ini kalau pada saat orang itu minjam, saya kasih data, tapi dalam saya memberi tidak ngomong apa-apa.
Jadi pada saat mengembalikan kita tambahin gimana itu? Tidak apa-apa, itu bagus. Tambahannya itu namanya itu idholus surur. Idholus surur. Jadi bentuk kebahagiaan, bentuk kebahagiaan. Jadi idholus surur. Penting sekali. Jadi sekarang dilatih seperti itu bentuk etika. Mengembalikan bentuknya. Kadang saya ya sering saya ngasih hutangan ke langganan, ngasih hutangan. Begitu mau nyaur ketemu tutup buku, Pak. Ada yang bawa kol bubis kalau orang perhatiin sama kentang. Ada, makanya sebanyak makanan. Kayak begini ini bukan ini dikasih gitu saya, makanya saya kasih lagi biar terus mutar. Ada orang Ciamis punya hutang sama saya. Nih bawa nitip hutang Pak Haji, tapi ini ada makanan. Ya saya terima matur nuwun gitu. Tidak minta di awal, kalau ditentukan minta dan sebagainya bisa jadi riba gitu ya. Nah, makan riba. Ya enggak apa-apa, berarti kan ini Al-Badlu dermawan, pinjam tahun 70 3.500, tahun 2025 sekarang dibalikin 3.500 lagi. Luar biasa. Kalau saya mendingan dari setengah nambah lah, mau sampean baik 3.500 sampean ini cara dulu gitu. Dia motor sedang kurang cukup, akhirnya motornya tinggal. Pokoknya kita memakai barang yang jadi jaminan itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Apapun. Satu tempo orang depan-depanan ini, padahal kita sedang ya kita kasih kelonggaran, terus telepon hubungi disampar. Jangan serta-merta pakai. Oh, enggak boleh, haram ya, enggak boleh. Enggak boleh itu. Terus berikutnya yang Allah tidak akan masukkan ke dalam surganya Allah dan tidak akan Allah izinkan mencicipi nikmatnya surga adalah wa akilu malil yatim bigori haqqin, yaitu suka memakan harta anak yatim tanpa hak atau sesuai dengan ketentuannya. Kita dikasih amanat anak yatim, ini titipan-titipan, berhubung anak yatimnya kaya, hartanya terus ini, Masya Allah, sampai hartanya begitu dia dewasa tinggal sedikit, itu awas hati-hati, berat. Ada mengatasnamakan anak yatim ya, yayasan. Itu waktu terjadi di Jakarta tuh ya, luar biasa ini teh. Wal aqu wal walidayhi, dan gawe lara kepada kedua orang tuanya si Ahad. Hati-hati, membuat sakit orang tua. Bahkan ketika Nabi mau khutbah itu ada kalimat amin 3 kali itu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ini sampean tahu-tahu amin wonten napa jane wonten apa? Lah ini malaikat Jibril teka maring kula sowan terus doa langsung. Ya, celakalah orang-orang yang salah satunya yang suka menyakiti hati kedua orang tua. Makanya saya aminkan, amin. Itu. Amin. Nah, hati-hati. Berbahagialah orang yang masih mempunyai kedua orang tua dan berbagai bakti pada orang tua. Arbaun utawi papat layas ba'na ora bakal warg ya, layas saba'a ya, yasba'u layas ba'na ora bakal warg temenan min arba'in saking papat perkara. Ada 4 perkara tidak akan kenyang daripada 4 perkara. Arbaun layas ba'na min arba'in, 4 perkara tidak akan kenyang dari 4 perkara. Yang pertama ardun min matorin, yaitu tanah daripada hujan. Tanah itu nggak bakalan kenyang terus. Hujan segede apapun tanah nerima, serap terus ke bawah, serap gitu. Kecuali kalau tanahnya sudah dibeton. Dengan itu salah manusia. Doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat. Nah itu kan sama manusia ya. Jadi bumi tidak akan kenyang daripada hujan.
Wa unsa lan kaping dona itu wadon mindakarin saking wong lanang. Ya wong wadon saking wong lanang itu wah bakal kenyang. Ini bunyinya seperti ini Bu, nun sewu ya. Nun sewu. Jadi yang jenenge perempuan tidak akan warak. Warak. Ini udah ada dalilnya seperti ini. Kira tidak akan kenyang walaupun kelebihan perempuan. Luar biasa. Ya, dari mau jelasin bingung ini saya, takut salah. Tapi yang enteng aja, yang jelas begini. Yang jelas kan ada nyanyiannya ya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu lebih mulia dibanding bapak. Melahirkan, mengandung, melahirkan lagi. Kamu gitu ya? Ya kan? Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Ya kan seperti itu, betul? Enggak kapok-kapok, katanya sakit, tapi nggak bakal warak-warak. Ya, kalau laki-laki disunat sakit nggak? Hah? Sakit nggak? Waktu dulu kita zaman dulu, sekarang ada laser. Dulu dijepit sama kayu, sama bambu, ya kan? Mana baalnya itu cuma disemprot alkohol doang. Begitu dijepit, cerit-cerit. Cerit-cerit, saya aja jerit gitu ya, ya kan? Sakit nggak disunat? Dulu sakit, kapok. Yo, pengen lagi nggak? Hah? Pengen disunat lagi? Kapok sekali toh. Tapi ibu-ibu enggak. Katanya sakit tapi hayu lagi, mengandung lagi, melahirkan. Ya seperti itu ya. Ya itu. Ya, itu. Ya. Berkaitan yang utama ketika utang ya, itu kan itu termasuk juga. Minjem ada bunganya di RT-an. Mendingan ditutup bae lah, mencari aman bae. Kayak di masjid ini kan dulu ada, walaupun ini uang khusus dari untuk kemaslahatan umat, tapi ujung-ujungnya mesti ada penyelewangan, ada macet dan lain sebagainya. Embuh di siapa aja ya gitu ya. Nah, gitu ya. Perempuan dari laki-laki tidak bakal kenyang. Laki-laki masa sekali wassalam udah. Kalau perempuan masih siap ya Pak ya. Gitu ya. Lah baru assalamualaikum wis pamit. Kan seperti itu ya. Nah itu ya. Wa ainun min nadurin. Yang ketiga tidak akan kenyang mata dari penglihatan. Mata itu tidak akan kenyang. Lihat apalagi sing cantik-cantik, sing ayu-ayu, sing indah-indah. Ora bakal warak. Terus pengen udah lihat yang ini, pengen yang itu, pengen ini. Terus itu bawaan mata. Mata ke rancang. Ya gitu ya. Dah lah itu. Ya mata yang salah. Ya ke ranjang gitu ya. Jadi lihat seseorang langsung bawaannya pengen keranjang gitu. Mungkin seperti itu, mungkin ya itu ya, jangan. Makanya yaqdulnal basar, kalau ada sesuatu yang ini tundukkan pandangan, kita cepat pulang, sambut istri gitu ya, sama saja seperti permen jahe, beda bungkus doang ya. Apa beda? Hah? Beda, apa sama? Permen jahe lah ya Pak ya. Permen jahe itu Pak aja permen jahe katanya ya gitu, seperti itu. Wa alimun min ilmihi, yang terakhir. Wal alimun yang keempat adalah seorang pencari ilmu dari ilmunya. Itu tidak akan kenyang. Orang yang senang nyari ilmu tidak bakal kenyang. Pasti udah ketemu ini pengen ini terus. Rata-rata tuh kiai sepuh masih seneng ngaji, kiai sepuh tuh. Kiai sepuh masih mutolaah nyari terus. Memang asik kalau seperti saya kalau gini asik, makanya pengen ngaji terus baca. Ini kan tidak tahu sebelumnya. Begitu kita sama-sama baca, akhirnya saya jadi tahu ada 4 perkara yang tidak akan kenyang. Oh ini aja. Bumi dari hujan, perempuan dari laki-laki, mata dari pandangan, orang pencari ilmu dari ilmunya, orang alim dari ilmunya. Wah itu tidak akan kenyang, mesti. Ya. Tapi ada sebenarnya satu lagi, orang yang
itu pencari dunia. Wadian kalau dia punya 1 lembah pengen 2 lembah, sudah dapat 2 lembah pengen 3 lembah emas lagi, terus itu ada sebenarnya satu dalam hadis yang lain ya. Arbaun min sa'adatil mar'i, 4 perkara dari tanda-tanda orang ini bahagia. Bahagia, tanda-tanda. Antakuna zaujatuhu solihatan. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Dua bojo ingkang solehah. Kalau perempuan ingkang soleh, ya punya suami ingkang soleh. Kalau kita punya istri yang solehah, wih, orang soleh itu enak dipandang, ya. Diajak adem, tenang, ditinggal tenang, ya kan? Gitu. Iya kan, tenang. Soleha ini penting sekali, modal awal bagi kelangsungan keturunan kita, ya kan? Penting, harus diperhatikan bagi kita dalam ini ya, mencari istri. Untuk laki-laki, perempuan yang nyari laki-laki, lihat masa depan dia. Dari agamanya, dari dunianya. Kalau untuk laki-laki kepada perempuan, lihat masa lalunya. Ya, paham? Bisa dipahami nggak ya? Dalam mencari pasangan itu 1A. Nih, muda, dek, perhatikan. Kalau laki-laki untuk mencari istri, pastikan lihat masa lalunya. Pelajari betul. Kalau untuk perempuan kepada suami, lihat masa depannya dari 2 hal, agama sama, ya kan? Karena sulit sekali bagi laki-laki memberikan kenyamanan bagi seorang kalau agamanya tidak kuat dan masa depan dunianya tidak bagus. Gimana mau tenang hati seorang perempuan? Karena kenikmatan perempuan itu di perhiasan, ya. Paham? Kenapa kita harus mencari perempuan dari masa lalunya, pelajari? Kalau dia ternyata pertama begini, itu akan sulit sekali dirubahnya dan bahkan bisa menular kepada keturunannya. Gitu. Bisa menular. Kalau dia tidak alim, ya, tidak pintar, bagaimana dia bisa mendidik anak? Sedangkan perempuan al-mar'atu madrasatul ula, madrasah pertama ketika suami mencari ma'isah, kehidupan di luar, madrasah pertama adalah itu. Pastikan. Masa lalu pelajari. Tapi ada masa lalu nggak baik, tapi setelah jadi istri suami lebih baik, ini salah 1001 ya. Kalau dia sudah jelas-jelas tobat dengan baik, tinggal kembalikan ke diri, mau nerima apa enggak? Mau nerima enggak? Biasanya lukanya kuat, berat, luka, sulit. Walaupun mulut menerima ketika ada gesekan sedikit akan diungkit tuh. Apalagi yang laki-lakinya egois, penuh ini merasa dirinya, aku nikah karo kowe ki, si bujang, jebule kowe wis Salome, umpamane gitu ya, umpamane gitu. Yo, kayak gelombang, yo ya cukup kalau terang. Kayaknya bahasa anyar maning ya, waduh kayak gelombang ini ya, ini kayak gelombang. Aduh, jangan ya, itu ya. Awas ini harus hati-hati karena untuk menentukan masa depan ini. Begitu, ibu jangan pilih suami yang tidak paham agama, perhatikan karena dia akan menjadi imam ibu. Cari, terutama ini yang punya anak nanti cari mantu. Ya, pastikan calon mantu kita itu beragama kuat dan masa depan dari segini, dua-duanya harus seimbang, musawiyah, seimbang, ya. Karena khawatir ketidakmukafa'ahan itu, ketidakseimbangan itu, perempuannya kaya, laki-lakinya sederhana, itu biasanya kurang begitu bakti, kurang begitu hormat. Itu ya, mukafa'ah agak seimbang, tidak terlalu jauh. Aduh, astagfirullah. Nah, jangan jauh-jauh. Perempuan yang solehah. Wa auladuhu abroron. Yang kedua, kebahagiaan seseorang adalah ketika mempunyai anak-anak yang baik-baik, soleh-solehah. Tenang.
nurut, soleh, itu nikmat. Orang tua tidak ingin anaknya itu memberikan sesuatu yang istimewa, tidak. Lihat anak jadi anak yang soleh, baik, itu udah luar biasa nikmatnya, luar biasa senang. Tidak ingin anaknya, tidak ingin banget kaya, tidak, pintar banget, tidak. Yang penting begitu lihat anak bakti, soleh, patuh, hormat sama orang tua, nikmat tuh. Perhatikan ya, nikmat. Ya, soleh dulu di atas segala-galanya. Soleh di atas segala. Saya punya cerita ini, dengar dari cerita petinggi kita itu menceritakan, dia seorang cendekiawan, menceritakan punya anak pada kuliah di luar negeri semua Pak, ada yang di Jerman, ada yang di Amerika, ceritanya seperti itu, singkat cerita, sampai punya istri orang bule, nikah di sana. Suatu ketika beliau sakit keras ditelepon dikasih kabar, sampai beliau wafat tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Nengok aja enggak? Nengok aja. Gitu. Ternyata ini peran anak soleh ini penting sekali nih. Enggak tahu di sana doain apa enggak gitu. Dia luar biasa, lulusan luar negeri. Tapi ketika dia repot, tidak ada yang pulang satu orang pun di antara kedua anaknya itu. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah, berakhlak tinggi, abroron. Yang ketika kita goib tidak ada di tempat, dia mendoakan Allah maghfirli dunubi, Allah maghfirlahuma, ya Allah hasil maksudan kedua orang tua kami ya Allah, gitu doain. Seburuk-buruk anak ketika habis sholat tidak mendoakan orang tuanya. Dan ingat, dalam satu riwayat, masih dalam hadis ini ada di depan, barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, man tarokat doa ala walidayhi yurisul faqra. Ya kan, ada di sini. Barang siapa meninggalkan doa untuk kedua orang tua, akan Allah wariskan kefakiran kepada anak itu. Ada ya. Doa. Walaupun Allah maghfirli dunubi waliwaliyakum. Walaupun pendek segitu. Doain. Karena meninggalkan doa kepada kedua orang tua akan menyebabkan kefakiran bagi kita. Fakir bukan tidak punya uang banyak. Mobil banyak tapi bawaannya kurang aja, kemerungsung, bisa jadi. Ya, kaya sih kaya, tapi emosian, ngamukan dan lain sebagainya, bisa jadi. Gara-gara cuma ninggalin doa terhadap orang tua seperti itu. Ya kan? Abroron punya anak, punya anak kaya apa punya anak yang berbakti, yang soleh? Kira-kira? Berbakti kaya. Itu kehendak. Ini kan suruh milihnya. Umumnya gini aja, anaknya sederhana tapi bakti, baik gitu. Yang satu kaya tapi orang tahu balik. Ya kan? Ya, insya Allah itu udah janji masalah rezeki itu. Wa ma min dabatil fil ar illa 'alallahi rizquha, ada rezekinya, jangan khawatir tentang rezeki. Udah disiapkan oleh Allah, menciptakan makhluk per rezekinya. Tentang porsinya seberapa itu yang kehendak Allah. Wa hulatuhu solihin wa hulatuhu lan utawi campurane siman solihin wong kang pada soleh. Dia gaulnya itu orang yang bahagia itu nanti kelihatan temannya siapa saja nih. Kalau temannya yang terminal dalam artian yang masih suka mudminul khamr, yang suka masih gini, itu tanda orang ini tidak bahagia. Bisa dilihat aja nanti di rumahnya. Tapi orang yang bahagia itu selalu mencari teman yang soleh-soleh, yang ketika dekat itu selalu bawaannya pengen ibadah, pengen dekat kepada Allah. Ya alhamdulillah nih kita berteman. Insya Allah halakoh ini akan dibawa di hadapan Allah. Insya Allah akan ini. Yang penting jangan sampai ada hati sesuatu itu yang terpendam akibat ucapan-ucapan yang sangat sederhana umpamanya, tapi kita simpan menjadi dendam yang tersembunyi. Jangan. Kita mulai sekarang udah tua, jangan biarkan hati kita itu diisi dengan hal-hal yang membuat
sakit, hasud, gibah, emosi dan semua. Udah nggak layak kita, hati kita diisi dengan dendam. Udah nggak layak ya, emosi. Wis orang patut lah 60 tahun ke atas emosian. Ya. Usahakan cari teman yang soleh-soleh. Wa yakuna rizquhu bi baladihi lan yantono. Apa rezeki memang bi baladihi ing dalam negarane man. Yang keempat, tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika dia mencari rezeki ada di negerinya sendiri. Ya, ada di negerinya sendiri, ya kan? Jadi maisha atau cari kehidupan, cari uangnya itu di negara sendiri. Enggak harus keluar negeri jadi TKI, TKW. Awal kerusakan rumah tangga salah satunya adalah LDR. Apa namanya LDR tuh ya? Long distance, apa artinya Pak? Relationship ya, gitu. Oh, itu. LDR. Hubungan jarak jauh yang membuat riskan ya. Nah, itu. Hati-hati. Jangan biarkan. Terutama saya suka dengan aneh. Suaminya di rumah ngurus anak nganggur, istrinya dijadiin TKW di Hong Kong. Itu juga ada. Hong Kong. Saya sendiri lihat kalau kehidupan Hong Kong tak pelajari, luar biasa bebasnya. Luar biasa bebasnya. Sana ternyata banyak bule ya. Bule itu banyak di sana. Cina bule putih-putih. Ya gimana kesini enggak? Ini lihat dari sana biasa tinggi, mancung, gede, putih. Ya orang Taiwan juga ganteng-ganteng putih, bersih-bersih. Datang ke sini lihat Pak Ijo cemeng. Iya kan? Wajar. Ya kan? Banyak kasus di situ. Lihat yang TKW di Arab pun ada di TikTok ya. Sama bosnya itu di digerabah. Masya Allah. Masya Allah. Pakai jubah. Orangnya pakai jubah, pakai sorban. Tapi ya seperti itu. Yang namanya hawa nafsu ya. Jadi kebahagiaan adalah ketika mencari kehidupannya itu di negeri sendiri. Tidak harus jauh-jauh. Kecuali kalau mau jauh seperti Pak Haji. Dibawa istrinya ke sana. Nah itu nikmat itu ya. Jauh enak kalau itu boleh seperti itu. Kalau salah satu yang LDR tadi, nah itu bahaya. Bahaya. Nah itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Hukum TKW bagaimana? Sebagian ulama haram. Menjadikan istri kerja di luar negeri haram. Ayo, apalagi? Faktor ekonomi? Faktor ekonomi. Sini aja. Nyatanya dia hidup sampai tua. Nyata kalau dia mau ngeluh harusnya dari dulu. Yang dia khawatirkan masa depan hari ini itu yang dikeluhkan dulu. Ternyata kita masih sehat gitu. Terus gede badannya. Dia waktu mungkin keluar sekolah SMK atau kuliah, bagaimana ya nanti, bagaimana nanti. Dan kalau Pak Haji bagaimana nanti ketika saya pensiun? Nyatanya biasa-biasa saja kan. Sehat, bisa makan, jalan-jalan bisa. Nyantai, tidak usah khawatir. Hari ini yang dulu dikhawatirkan itu seperti itu. Yang kita khawatirkan ternyata tidak masalah, itu santai saja, ya kan? Kalau yang laki-laki itu ada yang membolehkan ya, ada yang membolehkan kalau laki-laki yang berangkat keluar, tapi boleh saja, yang penting kebutuhan lahir batinnya terpenuhi dengan baik gitu ya. Jangan sampai di ini kan ya. Jadi tenang sajalah, nggak usah repot-repot ya. Apalagi kaitannya takut ini, kehilangan itu dan sebagainya, takut nggak bisa makan, nggak bisa ini, kalau nggak jadi TKW nggak bisa. Nyatanya sampai sekarang dia hidup dan besar. Jadi ketika panjenengan takut kehilangan, seyogyanya kamu sedang lupa bahwa tidak ada satupun di alam dunia ini yang dimiliki oleh panjenengan. Sampai ruh pun kita yang kita nempel di jasad nggak kuat kita tahan, lepas ya. Jadi yang dikhawatirkan jenengan lupa bahwa segala sesuatu itu bukan milik panjenengan. Bahkan jasad dan ruh pun tidak mampu kita pertahankan. Harusnya yang masa depan yang kita risaukan itu
adalah perbekalan kehidupan berikutnya. Ya. Pun nggih. Nggak ada pertanyaan, cekap nggih. Mudah-mudahan 4 perkara ini menjadi perbekalan kita untuk jauh lebih baik lagi. Untuk menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan kita semua diparingi keberkahan hidup, kelancaran hidup, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.